Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, berbicara tentang hidup di dunia, maka tidak dapat dilepaskan dari berbagai tuntutan kehidupan, baik berupa sandang, pangan, papan, kendaraan, maupun kebutuhan perlengkapan lainnya. Dan di antara sunnatullah yang berlaku bagi para hamba-hambanya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak secara langsung menurunkan berbagai bentuk kebutuhan tersebut langsung dari langit. Meskipun hal demikian sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pemberi rizki, mewajibkan manusia untuk berikhtiar dalam langkah menjemput rizki tersebut. Tentu disertai dengan doa dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan akan pentingnya bekerja di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Rasulullah SAW juga memuliakan orang yang memperoleh makanan dari hasil jerih payah bekerja, sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat bernama Miqdad radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri. Dan sungguh Nabiullah Daud alaihissalam, beliau makan dari hasil usaha tangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menyampaikan betapa banyak keutamaan bagi orang yang bekerja untuk mencari rezeki yang halal, dan ia bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya tersebut, dan bahkan hal tersebut bisa menjadi jalan baginya untuk meraih surga. Di antara beberapa keutamaan orang yang bekerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bekerja adalah kewajiban, sebagaimana sabda Nabi SAW, thalabul halali faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardu, seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Baihaqi. Yang kedua, bekerja merupakan sifat mulia yang dimiliki oleh para nabi dan orang-orang soleh. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pedagang yang gigih dalam usahanya. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Daud alaihissalam memperoleh makanan dari hasil usahanya sendiri. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, Nabiullah Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'ut tabi'in, biasa melakukan ekspor barang dagangan dari negeri Khurasan ke tanah haram atau Mekah. Ketika ia ditanya, untuk apa melakukan ini? Maka Abdullah bin Al-Mubarak menjawab, sesungguhnya aku melakukan semua itu hanya untuk menjaga wajahku dari kehinaan meminta-minta, memuliakan kehormatanku agar tidak menjadi beban bagi orang lain, dan menggunakannya untuk membantuku dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Al-Fudail bin Iyad berkata, wahai Abdullah bin Mubarak, alangkah mulianya tujuanmu itu jika semuanya benar-benar terbukti. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang ikhlas bekerja akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man amsa kalan min amali yadih, barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, amsa maghfuran lahu, maka ia dapat sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ampunan Allah bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam bekerja ini juga diperkuat oleh hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Tabrani disebutkan, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, haji, dan umroh. Sahabat bertanya, apa yang dapat menghapuskannya wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab, semangat dalam mencari rizki. Keutamaan yang keempat dalam bekerja adalah bahwa seorang mukmin yang giat bekerja akan mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh tidak ada cinta yang lebih baik kecuali cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah telah mencintai hambanya, maka ia akan mengabulkan segala permohonannya dan memberinya kebahagiaan, baik itu di dunia maupun kelak di akhirat.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul mu'minul muhtarib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang mukmin yang giat bekerja. Hadis riwayat Imam Tabrani. Keutamaan yang kelima, orang yang gigih bekerja, yaitu dia akan terhindar dari azab api neraka. Dalam sebuah hadis dikemukakan, pada suatu saat Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari berkisah bahwa ketika Nabi SAW baru kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad yang melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman karena diterpa sengatan matahari. Rasul bertanya, "Kenapa tanganmu itu wahai Sa'ad?" Maka Sa'ad menjawab, "Karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Kemudian Rasulullah SAW mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka." Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kaum muslimin rahimakumullah, yang keenam, keutamaan bekerja adalah dengan bekerja orang berusaha untuk mencari yang halal, maka lebih baik dan mulia daripada meminta-minta dan menjadi beban bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Sungguh jika salah seorang dari kalian mengambil tali lalu pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar, kemudian dia pulang dengan memikul seikat kayu bakar itu di punggungnya lalu dijual, sehingga dengan itu Allah menjaga wajahnya atau kehormatannya, maka ini lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik bisa diberi ataupun ditolak." Dalam riwayat lain juga disebutkan tentang berkurangnya kemuliaan orang yang tidak bekerja. Dari Muhammad bin Asim dia berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu jika melihat pemuda yang membuatnya kagum, maka ia akan menanyakan perihal anak itu, apakah anak itu memiliki pekerjaan? Jika dikatakan tidak, maka ia akan berkata, telah jatuh satu derajat anak muda itu di mataku." Kaum muslimin rahimakumullah, yang ketujuh, seorang laki-laki atau suami yang bekerja disejajarkan kedudukannya dengan seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Imam Ahmad. Setelah menikah, seorang laki-laki berkewajiban mencari nafkah untuk keluarganya. Tidak mungkin lagi baginya untuk bergantung pada orang tuanya. Begitu ia memiliki anak dan istri sebagai tanggung jawabnya. Sebagai imbalan, jika tanggung jawab itu berhasil dipenuhi, maka Allah akan menyamakannya dengan seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah keutamaan-keutamaan seorang mukmin yang giat dan ikhlas dalam bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Pertanyaan berikutnya adalah, bekerja yang seperti apa atau bekerja yang bagaimana yang akan mendapatkan segala keutamaan tersebut? Maka jawabannya adalah bukan pada jenis pekerjaan apa yang ia lakukan, namun lebih pada bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin ketika bekerja yang dengan pekerjaannya itu insya Allah akan mengantarkan ke surga, maka hendaklah memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, hendaklah dia bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ia bekerja untuk memenuhi kewajiban yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Juga diperintahkan Rasul untuk mencari nafkah yang halal. Dalam bekerja, ia tidak pernah lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika memulai pekerjaan ataupun mengakhirinya. Pekerjaan yang ia lakukan juga tidak membuat ia lalai untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat fardu secara berjamaah dan kewajiban lainnya. Adab yang kedua, hal yang harus diperhatikan yang kedua adalah bekerja secara itqan, yaitu sungguh-sungguh dan tekun atau profesional. Di antara bentuk itqan dalam bekerja adalah bekerja secara cerdas, yaitu memiliki ilmu dan keahlian terkait dengan pekerjaan yang ia lakukan, dan bekerja secara tuntas sesuai dengan standarnya atau sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu." Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya. Yang ketiga, hendaklah bersikap jujur dan amanah dalam bekerja. Pada prinsipnya kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan adalah amanah, sehingga pasti akan diminta pertanggungjawabannya baik di hadapan manusia maupun kelak di yaumil mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
kita harus menjaga adab dan etika dalam bekerja. Di antaranya tidak mengambil segala sesuatu yang bukan haknya, tidak melakukan kecurangan, bersikap objektif dalam memberikan penilaian, dan berbagai bentuk sikap jujur dan amanah yang lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hal berikutnya yang harus diperhatikan di dalam bekerja adalah tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang pertama yaitu dari sisi zat atau substansi dari pekerjaan tersebut, seperti menjual atau memproduksi barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menyebarluaskan kemungkaran misalnya pornografi dan lain sebagainya, mengandung unsur riba, judi, gharar, penipuan dan lain sebagainya. Prinsip syariah yang kedua yaitu dari sisi penunjang yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan tersebut, seperti adanya praktik suap atau riswah, membuat fitnah dalam persaingan, tidak menutup aurat, campur baur yang tidak jelas antara laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat ke-33, "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu." Dan apabila terdapat hal yang meragukan atau samar atau syubhat antara yang halal dan haram, maka kita diperintahkan untuk berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Maka barang siapa yang terjerumus kepada perkara yang syubhat, maka ia terjerumus pada yang diharamkan. Yang kelima, kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ketika kita bekerja menjaga etika kita sebagai seorang muslim. Bekerja bukan saja memperhatikan adab dan etika sebagai seorang muslim, seperti etika dalam berbicara, berpakaian, bergaul, makan, minum, berhadapan dengan pelanggan, rapat dan lain sebagainya. Bahkan akhlak dan etika itu merupakan ciri kesempurnaan iman seorang mukmin. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Sempurna-sempurnanya keimanan seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang keenam dan terakhir adalah hendaklah kita senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah. Pekerjaan yang kita kerjakan lalu sering menuntut kita untuk bekerja sama dengan orang lain, wabil khusus dengan saudara muslim yang lain. Untuk itu, jangan sampai masalah pekerjaan menimbulkan keretakan dalam hubungan kekeluargaan dan ukhuwah Islamiyah. Justru sebaliknya, pekerjaan tersebut hendaklah menjadi sarana untuk berta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam bekerja sama dan dalam kebaikan dan ketakwaan. Demikian beberapa keutamaan seorang mukmin yang ikhlas dan giat dalam mencari nafkah yang halal, dan beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh seorang muslim ketika bekerja. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki yang halal dan berkah, serta pekerjaan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.